Bab 429, Kejutan Ulang Tahun. Tok-tok. Lauren dan yang lainnya di ruangan itu mengetuk pintu 2 kali. Masuk, kata Colton. Segera, seorang pria berseragam koki putih berjalan masuk mendorong gerobak. Ada kue ulang tahun 6 tingkat setinggi 15 meter di gerobak, yang sangat mewah dan cantik. Itu juga dihiasi dengan berlian. Hei, kue yang aku pesan ada di sini. Colton dengan panik berdiri dengan penuh semangat. Demikian juga, teman sekelas lainnya dari miliknya juga berdiri dan berjalan mendekat. Wow, ketua kelas, betapa mewahnya kue yang kamu pesan. Memang, Colton sangat murah hati. Aku belum pernah melihat kue ulang tahun yang begitu cantik sebelumnya. Colton sangat sombong. Karena ini ulang tahun primadona kita, tentu saja aku harus menjadi tuan rumah dia dengan standar tertinggi. Sambil sombong, dia juga sangat penasaran, karena dia tidak menyangka bahwa toko kue Maxim akan menyajikan kue kelas atas seperti itu. Ada kartu putih di bawah kue. Seorang teman sekelas perempuan mengambilnya dan berseru, "Selamat ulang tahun, sayang." Wow, Colton, kamu benar-benar mengambil kesempatan untuk mengaku kepada Lauren sambil memberi hadiah. Kue ulang tahun. Haha, kata-kata itu membuat Lauren merasa sangat canggung. Dia tahu bahwa Colton pernah menyukainya sebelumnya dan dia bahkan berpikir bahwa Colton pasti sudah kalah. Perasaan itu untuknya. Dia tidak menyangka Colton akan menulis kartu seperti itu padanya. Colton tahu bahwa Lauren sekarang adalah istri orang lain dan istilah seperti itu sangat tidak cocok. Dia dengan panik berkata, "Hentikan spekulasi. Kalian mendengar saya ketika saya menelepon untuk memesan kue. Saya hanya mengatakan bahwa ini adalah hari ulang tahun seorang gadis tetapi saya tidak menyebutkan siapa itu untuk." Toko roti mungkin salah paham. Lauren, kamu tidak akan keberatan, kan? Anda, setelah memikirkannya sejenak, Lauren merasa apa yang dikatakan Colton masuk akal. Tidak masalah. Kerumunan mengira itu adalah kesalahan yang dibuat oleh toko kue tetapi mereka tidak. Gagasan bahwa kue mewah itu sama sekali bukan yang dipesan Colton. Itu adalah kue ulang tahun yang disiapkan Jordan untuk Lauren. Koki yang mendorong kue diperkenalkan, kue kami ini akan terlihat lebih baik dengan lampu mati. Haruskah saya mematikan lampu dan membiarkan Anda menikmati pemandangan? Kerumunan tiba-tiba terkejut. Apakah ada efek malam hari khusus? Ini pertama kalinya aku mendengar kue itu akan terlihat berbeda dengan lampu mati. Wow, desain kue ini sangat romantis. Lauren juga penasaran. Colton tersenyum puas, merasa agak bangga. Oleh karena itu, Koki mematikan lampu di kamar, dan seperti yang diharapkan, lapisan warna-warni lampu kue menyala, membuatnya terlihat lebih indah, seperti gunung kecil bersalju. Namun, detik berikutnya mereka mematikan lampu suara piano tiba-tiba memenuhi ruangan. Cat klasik berbunyi. Segera setelah itu, sebuah lagu yang menyentuh terdengar. Bayangkan kenangan sempurna berserakan di lantai. Lauren tercengang. Itu lagunya, Need You Now. Apakah suara itu milik Jordan? Lauren sering mendengarkan lagu itu saat mandi dan dia sudah mendengarnya. Itu berkali-kali sebelumnya. Oleh karena itu, dia tahu lagu apa itu segera setelah dia mendengar intronya. Dia bisa langsung tahu suara siapa itu. Tet milik suaminya, Jordan. Dia akhirnya mengerti mengapa ada piano dan mikrofonnya di kamar. Ternyata Jordan telah mengaturnya. Yang lain bingung. Colton, apakah Anda menyewa penyanyi profesional untuk tampil untuk Lauren? Seorang laki-laki. Tanya teman sekelas. Colton tertegun sejenak sebelum berpura-pura, tentu saja. Kerumunan hanya diam-diam menikmati nyanyian pria misterius di ruangan itu. Sambil mengagumi cahaya bola lampu kue. Aku mencintaimu. Senyum bahagia muncul di wajah Lauren ketika dia menyanyikan bagian chorus. Jordan menyanyikan lagu itu dengan sangat baik dan itu adalah hari ulang tahunnya hari ini. Bagaimana Jordan tahu bahwa saya menyukai lagu ini? Lauren tidak bisa menyangkal bahwa dia tersentuh. Aku hanya membutuhkanmu sekarang. Penampilan Jordan mendapat aplaus semua orang setelah lagu tersebut dinyanyikan. Pada saat ini, Colton baru saja menyalakan lampu ruangan, dan semua orang melihat. Yordania, mengenakan setelan jas dengan gaya rambutnya, Jordan terlihat tampan di setiap bagiannya dan CEO yang mendominasi. Colton mengeluarkan $100 dari sakunya dan berkata kepada Jordan, "Muda men, kamu bernyanyi dengan baik. Ini tip untukmu." Namun, salah satu siswi yang menghadiri pernikahan Lauren langsung menunjuk Jordan.
Bukankah ini suami Lauren, Jordan? Apa? Kerumunan tiba-tiba terkejut bahwa pria itu sebenarnya adalah suami Lauren. Pada saat ini, Jordan bangkit dari piano dan membawa buket besar. Mawar ke Lauren. Selamat ulang tahun sayang. Lauren sangat gembira. Meraih mawar, dia menutup matanya saat Jordan menariknya. Menjadi ciuman lembut. Pada titik ini, dia juga telah sepenuhnya memaafkan Jordan untuk mencurigainya. Melihat Jordan dan Lauren berciuman, Colton dan beberapa teman sekelas pria lainnya sedang mendidih dalam kecemburuan. Dewi yang kita puja begitu lama telah direnggut oleh anjing ini. Siapa dia? Beberapa dari mereka sangat marah. Lauren bertanya dengan gembira, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Piano terdengar hampir segera setelah lampu dimatikan. Jika Yordania telah masuk dari pintu, dia tidak mungkin memasuki area terdalam jadi dengan cepat. Jordan menunjuk ke tempat di belakang piano dan berkata, aku membuka pintu di sana tadi malam. Baru pada saat itulah orang banyak mengerti bahwa Jordan sengaja meretas bagian dinding untuk membuat pintu di sana malam sebelumnya, sehingga memberi Lauren kejutan. Dia bahkan menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Wah, kamu sangat bijaksana. Sangat romantis. Ya, dan dia sangat berbakat. Itu terdengar luar biasa. Beberapa teman sekelas perempuan mulai memuji Jordan karena mereka sudah menjadi temannya. Namun, beberapa teman sekelas laki-lakinya sangat tidak senang. Lauren merasa bahwa itu juga merupakan kemuliaan besar. Mantan teman sekelasnya adalah meragukan apakah suaminya cukup baik tetapi dia tidak bisa mengungkapkan steles kekuasaan dan karenanya hanya bisa dipandang rendah oleh mereka. Sekarang, mereka akhirnya memahami atribut positif suaminya. Lauren mengingat kartu di kue dan bertanya, sayang, apakah kue ini juga dari Anda? Jordan mengangguk dan berkata, ya, saya secara khusus bertanya kepada koki kue paling terkenal di negara untuk membuatnya dalam semalam. Apakah kamu menyukainya? Semua orang tercengang setelah mendengar Jordan mengatakan itu. Bukankah ini diperintahkan oleh Colton? Di tempat, Colton langsung malu. Omong kosong. Ini jelas dipesan di toko kue Maxim. Pepatah. Seringai terpampang di wajah Jordan. Bagaimana mungkin Maxim bisa memanggang semewah itu kue? Koki belum pergi dan berkata kepada Colton, maaf, saya bukan dari toko kue Maxim tetapi saya memiliki magang yang bekerja di sana. Petik 2. Bab 430, aku bos industri hiburan. Saat mereka berbicara, anak laki-laki lain memasuki ruangan, berpakaian putih dan membawa kue ulang tahun di tangan. Bolehkah saya bertanya siapa Tuan Colton Henley? Tanya anak laki-laki itu. Colton berkata, saya. Anak laki-laki itu bermanuver dan menyerahkan kue yang dibawanya kepada Colton. Miller, ini kue ulang tahun yang kamu pesan dari toko kami. Keheningan pin drop terjadi, dan baru saat itulah Colton percaya bahwa kemewahan kue setinggi 1,5 meter ini benar-benar dipesan oleh suami Lauren. Selain itu, kue yang dia pesan bahkan tidak seperlima dari tingginya. Kue. Bagaimana mungkin dia tidak merasa malu? Kue ulang tahun yang dia pesan adalah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yordania. Sementara itu, Jordan tak terus mempermalukan Colton. Dia tidak tahu teman sekelas Lauren sama sekali. Namun, karena Lauren bersedia datang ke reuni teman sekelas, itu berarti dia masih memiliki hubungan yang baik dengan ini kelompok teman sekelas. Kalau tidak, mengingat latar belakang keluarga Lauren, bagaimana mungkin dia menghadiri reuni teman sekelas? Saat ini, reuni teman sekelas pada dasarnya tidak ada artinya dan hanya dimulai oleh mereka yang melakukannya dengan relatif baik. Tujuan dari pertemuan itu adalah untuk baik pamer atau untuk mencari tahu di mana teman sekelas mereka bekerja, untuk berjaga-jaga mereka bisa saling menggunakan di masa depan. Jordan tidak ingin mengganggu pertemuan Lauren dan hanya ada di sana untuk memberikannya kejutan. Karena dia sudah menyampaikan kejutannya, Jordan berkata, sayang, pergi maju dengan pertemuan Anda. Aku akan pergi dulu. Alasan dia tidak tinggal adalah karena pertemuan teman sekelas adalah miliknya, acara pribadi istri dan ada banyak teman sekelas laki-laki di sana. Jika Yordania tinggal, sepertinya dia tidak mempercayai istrinya dan harus terus mengawasi dia. Dia tidak ingin memberi Lauren perasaan seperti itu lagi. Dia ingin memberitahu Lauren bahwa dia mempercayainya sepenuhnya. Namun, melihat Jordan akan pergi, Colton menyela, sejak suami Lauren ada di sini, mengapa kita tidak duduk dan makan bersama? Jangan pergi. Demikian juga,
Teman sekelas perempuannya dengan cepat memintanya untuk tetap tinggal. Ya, datang bergabunglah dengan kami. Lagi pula, kami tidak memiliki banyak orang di sini. Masih banyak yang kosong kursi di sini. Jordan memandang Lauren dalam upaya untuk meminta pendapatnya. Karena Lauren tidak keberatan, Jordan berkata, "Oke, aku akan menuangkan anggur untuk Lauren." Lauren tersenyum dan beberapa dari mereka kembali ke tempat duduk mereka. Colton duduk di tengah, jelas yang paling mendominasi. Setelah duduk, Lauren memperkenalkan setiap orang ke Jordan satu persatu, dan ketika datang ke Colton, dia dengan sengaja menunjukkan identitasnya sebagai kelas presiden, serta pekerjaan dan jabatan ayahnya sebagai pejabat pemerintah. Jordan juga dapat mengatakan bahwa Colton memiliki karir terbaik di antara mereka semua, dan juga orang yang paling suka membual. Setelah diperkenalkan satu sama lain, Colton tiba-tiba bertanya kepada Jordan, "Bung, kerjamu di unit mana?" Seorang teman sekelas laki-laki tertawa dan berkata, "Colton, kamu tidak boleh menggosok garam pada orang lain." Bukankah Lauren baru saja mengatakan bahwa suaminya menganggur? Dengan ekspresi malu, Lauren berkata dengan nada mencela diri sendiri, "Ya, suami dan saya tidak memiliki pekerjaan yang layak, tidak seperti kalian yang bekerja di perusahaan besar yang memegang status tinggi dan kekuatan besar." Colton segera meletakkan peralatan makannya dan berkata, "Lauren, itu tidak benar, kamu dan suamimu berbeda. Semua orang di DC tahu itu selama Lauren ingin bekerja, dia dapat memasuki unit apapun yang dia inginkan. Yang dibutuhkan hanyalah satu kata. Tapi suamimu sepertinya tidak apa-apa, Jordan, sepertinya kamu memainkannya piano sangat bagus dan suaramu juga bagus. Bagaimana kalau saya memberi Anda pekerjaan di bar? Sebagai penyanyi, $100 per malam untuk menyanyikan beberapa lagu dari jam 8 sampai 11 malam. Itu juga tidak melelahkan." Seorang teman sekelas laki-laki tertawa dan berkata, "Ya, Anda dapat menghasilkan 3.000 sebulan. Itu terdengar seperti pekerjaan yang cukup bagus." Colton juga tertawa dan berkata, "Aku harus membantu teman sekelas." Jordan tahu bahwa Colton, ketua kelas, sengaja membuatnya merasa malu. Sejujurnya, Jordan tidak bisa diganggu untuk pergi bekerja. Bahkan jika dia benar-benar tidak dapat menemukan pekerjaan, keluarga Howard masih dapat memberinya uang saku sebesar setidaknya 3.000 sebulan. Colton berkata, "Kita semua tahu bahwa keluarga Howard itu kaya. Anda tidak kekurangan beberapa itu ribuan dolar, tetapi sebagai seorang pria, saya masih berpikir Anda bisa keluar untuk menghasilkan uang sendiri. Apa salahnya menggunakan wanita, kan?" Teman sekelas laki-laki lainnya berkata, "Kakak, meskipun kamu adalah penghuni langsung Lauren suami, kami dan Lauren telah menjadi teman sekelas selama bertahun-tahun. Jika Anda menghadapi apapun kesulitan, Anda dapat memberitahu kami secara langsung." Orang-orang munafik ini. Jordan sangat tidak senang. Teman sekelas perempuan Lauren tidak terlalu buruk, tapi teman sekelas laki-lakinya yang tampaknya memperlakukan Jordan dengan baik di permukaan adalah bahkan mengambil setiap kesempatan untuk menghinanya. Mereka terus menyebutkan fakta bahwa Jordan adalah suami yang tinggal di rumah. Jika itu adalah tempat dan kesempatan lain, geng ini akan lama terlempar oleh Salvatore dan yang lainnya. Namun, itu adalah hari ulang tahun istrinya dan juga hari reuninya dengan teman-teman sekelasnya. Jordan tidak ingin mengacau lagi. Selain itu, dia tiba-tiba teringat bahwa hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah untuk menyelesaikan percobaan bisnisnya. Memang, dia ingin memiliki status tinggi di negara dan industri yang dia memilih adalah industri hiburan. Oleh karena itu, Jordan memandang Colton dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda. Sebenarnya, ada urusan formal yang harus saya tangani." Lauren memegang tangan Jordan di bawah meja sebelum menggelengkan kepalanya ke arahnya. Dia berpikir bahwa Jordan pasti ingin mengatakan bahwa dia bekerja sebagai petugas keamanan atau kurir pengiriman atau pengantar takeout. Keluarga Steles kaya dan selalu merasa bahwa semua pekerjaan sama. Di sana tidak ada salahnya untuk mengakuinya. Namun, Lauren tidak ingin Jordan beritahu teman sekelasnya bahwa dia bekerja sebagai petugas keamanan atau lainnya pekerjaan rendahan. Teman-teman sekelasnya selalu memperlakukan Lauren sebagai dewi yang mengenakan alas, dan begitu mereka tahu bahwa Lauren menikah dengan pria yang lebih rendah dari mereka, mereka tidak akan bisa menerimanya. "Jangan." Lauren menatap Jordan. Jordan sudah tahu apa yang dimaksud Lauren dengan menghentikannya. "Hah? Sayang,
Menurutmu aku akan mengatakan aku petugas keamanan atau kurir pengirim? Jangan khawatir, suamimu tidak akan mempermalukanmu di depan teman sekelasmu. Namun, Jordan angkat bicara dan berkata kepada semua orang, aku di industri hiburan. Semua orang terkejut. Anda bos sebuah perusahaan film dan televisi. Sangat mengesankan. Tidak heran dia sangat berbakat. Ternyata dia adalah pemilik perusahaan hiburan. Mendengarkan pujian teman sekelas perempuan, Colton kesal dan dia tidak percaya bahwa Jordan mengatakan yang sebenarnya. Alasannya karena Colton menyadari bahwa bahkan Lauren pun terkejut, jelas sekali Jordan berbohong dan membual. Colton bertanya, Budi, karena Anda adalah bos dari sebuah perusahaan film dan televisi dan taipan bisnis di industri hiburan, pasti ada banyak artis masuk ke perusahaan Anda, kan? Petik 2. Jordan mengangguk dan berkata, ya, ada beberapa. Colton tersenyum dan bertanya, siapa mereka? Jordan berpikir sejenak dan berkata, Maggie. Bab 431, membuat Jordan malu. Maggie, hahaha. Mendengar nama ini, Colton tidak bisa menahan tawa. Jordan sebenarnya mengatakan bahwa sepupu Colton adalah seorang artis yang menandatangani kontrak dengan perusahaannya. Colton sangat gembira. Suami Lauren sangat membual. Dia menembak dirinya sendiri. Jika Jordan menyebutkan beberapa selebritas lain, Colton mungkin tidak akan bisa untuk membuktikan apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Namun, Maggie yang Jordan sebut, adalah sepupu Colton yang ada di sebelah. Colton tertawa dan berkata, Budi, apakah Anda mengatakan bahwa Maggie adalah milik perusahaan Anda? Apakah kamu tidak salah? Itu adalah langkah pertama Jordan untuk memulai uji coba bisnisnya hari ini dan dia ingin membuat semua orang percaya bahwa dia adalah orang yang hebat di industri hiburan. Jordan berkata dengan tenang, tidak ada yang salah. Jika Anda tidak percaya, saya bisa bertanya dia untuk datang di lain hari sehingga kalian bisa saling mengenal. Laki-laki lain tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Selain itu, sementara Lauren adalah di bawah meja, dia menarik-narik pakaian Jordan dan memberi isyarat agar dia berhenti. Pembicaraan. Karena Lauren dan Jordan menghabiskan waktu bersama, dia tahu bahwa Jordan tidak mengatur setiap perusahaan hiburan sama sekali. Perusahaan yang dia buka sebelumnya semuanya ada di kurir dan industri takeout tetapi setelah asetnya dibekukan, sahamnya ditransfer ke orang lain dan dia sudah mengundurkan diri. Colton mau tidak mau berkata, kamu tidak perlu terlalu merepotkan. Dia ada di sebelah, aku akan memintanya untuk datang. Sambil berbicara, Colton mengambil iPhone-nya. Pada saat ini, Lauren tiba-tiba berkata, Presiden, jangan seperti ini. Lauren tidak ingin melihat Jordan mempermalukan dirinya sendiri dan dipermalukan. Karena Lauren telah memohon untuk Jordan, Colton tidak bisa tidak mematuhinya, jadi dia mengatakan. Menurunkan teleponnya. Kami semua sangat menghormati Lauren, bukan hanya karena keluarganya lebih baik dari milik kita, tetapi juga karena dia telah memperlakukan teman sekelas kita seperti saudaranya selama lebih dari 1 dekade. Jordan, demi Lauren, aku bisa memilih untuk tidak memanggil Maggie datang untuk mempermalukanmu tetapi hal-hal yang kamu banggakan membuatku merasa jijik. Bagaimana dengan ini? Teguk 3 cangkir anggur sekarang. Teman sekelas laki-laki lainnya menimpali, aku juga benci pembual. Dia setidaknya harus minum lebih banyak anggur sebelum dia bisa membual. Dia mulai meniup trompetnya tanpa bahkan minum anggur apapun. Saya yakin dia setidaknya harus menenggak 5 gelas anggur. Petik 2. Jadi mereka ingin dia menenggak 3 gelas besar anggur. Jika itu orang lain, mereka akan segera pingsan dan muntah. Meskipun Jordan bisa minum dengan baik, siapa dia yang membiarkan orang lain di meja memberi dia pelajaran seperti itu? Jordan benci dibuat minum di meja makan dan seolah-olah Jordan bawahan Colton yang harus minum hanya karena Colton menginginkannya. Sambil tertawa, Jordan hanya berkata, kamu ingin aku menenggak 3 gelas dalam baris. Hah, saya mungkin suka minum tetapi tidak ada yang bisa membuat saya minum jika saya tidak mau. Seorang teman sekelas perempuan angkat bicara. Memang benar, dia sepupu jauh dari ketua kelas Colton, dan dia baru saja datang untuk bersulang untuk kita. Jordan baru saja dengan santai menyebut Maggie karena dia satu-satunya selebriti yang dia kenal. Setelah insiden antara Jordan dan Maggie, Jordan telah menangkap Maggie dan menyuapnya untuk bersaksi melawan Chaiden dengan sebuah villa. Colton tertawa dan bertanya, itu tidak mungkin kebetulan, kan? Dari semua orang,
kenapa harus menyebut nama sepupuku? Hah? Jika kamu membual tentang selebriti lain, Anda tidak akan dipermalukan di depan umum. Hah? Jordan berkata, karena Maggie ada di sebelah dan dia sepupumu, minta dia untuk datanglah kemari. Colton tercengang. Apa kamu yakin? Apakah kamu berani melihatnya? Jordan tertawa dan berkata, omong kosong, saya bosnya. Kenapa aku tidak berani melihatnya? Dia yang tidak berani menemuiku. Gadis kecil ini jelas sangat sibuk dengan kerja. Namun, dia masih punya waktu untuk datang ke sini untuk makan malam. Colton tersenyum dan berkata, oke, karena kamu berinisiatif untuk memintanya, maka jangan salahkan aku. Sekali lagi Colton mengangkat teleponnya dan menelepon Maggie. Maggie, tolong datang lagi dengan cepat. Dalam 2 menit, Maggie sekali lagi mendorong pintu pribadi itu kamar dan berjalan masuk. Jelas dari ekspresi wajahnya bahwa dia masih sangat tidak senang. Sebagai selebriti, hal yang paling menyebalkan adalah diseret untuk minum bersama seseorang. Begitu Maggie masuk, dia menyadari bahwa tiba-tiba ada pria lain dan dia langsung tercengang ketika dia melihat lebih dekat. Tuan Stelle. Maggie tergagap. Ketika Jordan melihat Maggie, dia berkata, Maggie, jangan panggil aku Stelle saat kita di luar. Panggil saja aku Jordan. Maggie buru-buru memanggil, Jordan. Colton memperhatikan bahwa Maggie tampak terkejut dan ngeri setelah melihat Jordan dan bahwa dia tampaknya penuh dengan keraguan terhadapnya. Wajar jika Maggie takut pada Jordan. Terakhir kali mereka bertemu, Jordan mengirim seseorang untuk membawa Maggie, yang sangat membuatnya takut karena dia berpikir bahwa Jordan ingin dia tidur dengannya. Namun, Maggie tidak hanya penuh dengan keraguan terhadap Jordan, tetapi dia juga bersyukur. Alasannya adalah Jordan telah memberinya sebuah villa di Great Mountain Villas itu senilai sekitar $30 juta. Sejak skandal seks mobil, popularitas Maggie telah sangat menurun dan dia kehilangan banyak kesepakatan dukungan dan peluang iklan. Oleh karena itu, Maggie menjual villa demi uang, dan bahkan tanpa dukungannya dan pekerjaan, dia bisa menjalani kehidupan tanpa beban. Dapat dikatakan bahwa Jordan adalah dermawan Maggie. Selama dia bisa melakukannya, dia akan menyerah pada semua Jordan. Permintaan. Colton buru-buru bertanya, Maggie, pria bernama Jordan ini mengatakan bahwa kamu adalah bawahnya. Benarkah itu? Saya ingat bahwa bos Anda adalah seorang wanita. Petik 2. Jordan tertawa, wanita yang Anda maksud itu juga bekerja untuk saya. Saya kira Anda bisa dibilang aku bos yang sebenarnya, kan, Maggie? Maggie tertegun sejenak tetapi dia cukup pintar untuk mengerti apa yang terjadi segera. Colton telah memanggilnya, bukan untuk membuatnya bersulang tetapi untuk membuktikan identitas Jordan. Pada titik ini, Colton dan Jordan sama-sama menatap Maggie, menunggunya menjawab. Salah satunya adalah sepupu jauhnya yang tidak dia kenal dengan baik, dan yang lainnya adalah dermawan yang telah memberinya 30 juta. Maggie secara alami harus memilih untuk membantu Jordan. Setelah ragu sejenak, Maggie segera berkata, ya. Nona Adams adalah juga bekerja untuk Stelle. Tuan Stelle adalah bos besar yang sebenarnya. Colton dan teman-temannya yang lain, termasuk Lauren, semuanya terkejut. Jordan adalah benar-benar bos besar dari sebuah perusahaan hiburan. Bagaimana ini bisa terjadi? Lauren bingung dan bingung. Dia khawatir tentang Jordan barusan. Takut Jordan akan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Colton tidak percaya Jordan dan Maggie. Dia memiliki hubungan rata-rata dengan sepupunya ini. Dia menganggap bahwa dia mungkin benar-benar berteman dengan Jordan dan bersekongkol dengannya untuk menipu mereka. Di tempat, Colton melanjutkan, Jordan, kamu bilang kamu adalah bos besar dari perusahaan film dan televisi. Dalam hal ini, perusahaan Anda harus menandatangani kontrak dengan banyak direktur, kan? Siapa mereka? Sebutkan beberapa. Bab 432, Tuan Stelle yang mendominasi. Jika Jordan ingin menyelesaikan uji coba bisnisnya, dia harus meletakkan keterampilan penipuan untuk bermain penuh. Meyakinkan semua orang bahwa dia adalah petinggi industri hiburan harus datang secara alami seperti bernafas. Jadi dia tidak bisa membiarkan siapapun menemukan kesalahan padanya. Jordan berkata dengan tenang, ada 2 sutradara terbaik di negara ini, yang ditandatangani ke perusahaan saya. Selain mereka, ada juga sutradara pemula yang sedang naik daun, Frank Go, yang menyutradarai Little Broken Ball. Dari Jepang saya punya Takeshi Kitano,
Na Hong Jin, dan Choi Dong-hun dari Korea, serta sutradara lokal James Cameron dan Christopher Nolan, menandatangani kontrak dengan perusahaan saya. Rahang semua orang jatuh setelah mendengar itu. Jordan telah menunjuk semua direktur top dunia. Satu-satunya yang sedikit diketahui adalah sutradara pemula yang menyutradarai film terkenal bernama The Wandering Earth, yang memperoleh penjualan box office sebesar $700 juta. Pada tahap ini, Colton benar-benar kehilangan ketenangannya. Omong kosong. Omong kosong. Itu benar-benar omong kosong. Anda hanya menjalankan mulut Anda dan membual tanpa batas. Direktur besar ini masuk ke perusahaan Anda. Apakah kamu mengambil kami untuk orang bodoh? Jordan berkata dengan tenang, beberapa direktur ini telah menandatangani kontrak VAM dengan perusahaan kami dan beberapa adalah teman saya yang telah menandatangani kami secara nominal. Beberapa berada dalam hubungan kerjasama dengan perusahaan saya. Namun, saya tidak bisa mengatakan itu mereka semua adalah bawahan saya, meskipun mereka akan berperilaku sendiri ketika saya memberitahu mereka untuk mengarahkan beberapa film. Omong kosong. Colton tidak tahan dan mau tidak mau mengutuk beberapa hal yang vulgar. Colton, tenanglah. Seorang teman sekelas laki-laki menasihati ketika dia melihat bahwa Lauren marah. Meskipun Colton baik-baik saja sekarang, dia masih bukan tandingan Howard. Seperti kata pepatah, mempermalukan yang dilindungi berarti mempermalukan pelindung. Lauren jelas kesal dengan cara Colton berbicara kepada suaminya. Mengabaikan teman sekelasnya, Colton menjadi marah dan mendesis. Aku hanya benci bahwa dia berbaring melalui giginya dan meniup trompetnya. Dia tidak punya kemampuan sama sekali dan semua yang dia lakukan adalah membayar lip service. Dia membujuk primadona kelas kami dan bahkan mencoba berbohong kepada kami. Karena Anda mengatakan bahwa para direktur ini mendengarkan Anda. Buktikan pada kami. Hubungi dia dan biarkan kami melihatnya. Tidak ada yang sulit dalam melakukan panggilan telepon. Jordan memiliki nomor James Cameron, Christopher Nolan, dan Takeshi Kitano di tempat pertama. Mengambil teleponnya, Jordan menatap Colton yang marah, dan bertanya, apakah kamu mengerti bahasa Korea dan Jepang? Colton langsung terdiam. Bahasa selalu menjadi kelemahannya. Dia tidak menguasai bahasa asing lainnya. Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, lebih baik aku memanggil direktur lokal, Anda tidak dapat memahami percakapan kami. Petik 2. Terakhir kali Jesse datang untuk membantu Jenny, Jordan berhasil mendapatkan nomornya dari beberapa direktur lokal. Karenanya, Jordan memanggil sutradara terkenal dan kemudian berbalik di speakerphone sehingga semua orang bisa mendengarnya. Direktur Smith mengangkat, terkejut dan gembira karena Jordan telah memanggilnya. Dia buru-buru berkata, Tuan Stelle, instruksi apa yang Anda miliki? Jordan berkata, tidak ada. Saya hanya ingin Anda memberitahu saya apa itu kejutan. Direktur Smith segera tertawa dan berkata, apa? Anda perlu saya untuk memberitahu Anda itu. Kejutan tetaplah kejutan. Jordan berkata, saya ingin Anda menjelaskan betapa mengejutkannya saya. Direktur Smith berkata, saya tidak perlu menjelaskannya. Kejutan adalah kejutan. Jangan kamu mengerti apa artinya kejutan. Jordan mengulangi lagi, katakan padaku apa artinya kejutan yang luar biasa. Apa itu kejutan? Sutradara Smith berkata, kejutan adalah membiarkan Anda memproduksi 3 film dalam waktu 3 kali bertahun-tahun. Anda dapat memutuskan naskah dan pemerannya. Jordan berkata, oh, Jesse, jadi ini benar-benar kejutan. Aku akan menunggumu selama 3 tahun kemudian. Jordan langsung menutup telepon. Di belakangnya, Lauren dan 10 teman sekelasnya semuanya tercengang. Teman sekelas wanita yang tidak mengerti apa itu Jordan dan sutradara Smith berbicara tentang, dan mengajukan pertanyaan dalam kebingungan. Lauren, apakah ada sesuatu yang salah dengan otak suamimu? Apa yang dia bicarakan tadi? Lauren tersenyum dan berkata, konyol, dia mengutip kalimat dari film, Let the Bullets. Dia membacakan baris-baris film karya sutradara Smith, Let the Bullets. Terlepas dari teman sekelas perempuan itu, mereka semua telah menonton film itu. Sebelum, Colton telah menonton film itu setidaknya 10 kali. Faktanya, Direktur Smith adalah salah satu sutradara favoritnya sehingga dia bisa langsung mengenali suaranya. Itu benar-benar Direktur Smith. Petik 2. Colton tercengang. Begitu kata-kata yang mengejutkan keluar dari bibir Colton, teman sekelas laki-laki lainnya semuanya memuji. Sial, orang ini benar-benar sesuatu.
Dia benar-benar tahu Direktur Smith. Itu nada suara dan semangat yang mendominasi benar-benar milik sutradara Smith. Dia tidak hanya mengenal Direktur Smith, dia bahkan berani berbicara dengannya. Tidak banyak orang di negara ini yang berani melakukan itu. Mungkin dia benar-benar petinggi dari industri hiburan. Itu mengesankan. Saya angkat topi untuknya. Pada saat ini, Jordan juga sangat bangga dan senang. Saat itu juga Maggie menyadari Jordan dan Direktur Smith benar-benar saling mengenal. Direktur Smith bahkan telah berjanji untuk menyutradarai film untuknya dan menyerahkannya padanya untuk menentukan aktor. Sebagai seorang aktris yang karirnya sedang menurun, bagaimana mungkin Maggie tidak merebut kesempatan seperti itu? Maggie melompat ke Jordan dan mulai memohon dengan genit, Stelle, kamu harus membiarkan saya membintangi film sutradara Smith. Tolong, saya penggemar berat darinya dan saya masuk ke perusahaan Anda. Anda tidak bisa mengabaikan saya. Petik 2. Jordan melirik Lauren dan mendorong Maggie menjauh, karena takut Lauren akan menjadi cemburu. Maggie, jangan khawatir, bukankah aku sudah berjanji padamu sejak lama bahwa aku akan membantumu dan membuat Anda menjadi bintang internasional yang terkenal. Mendengar kata-kata itu, Maggie melompat kegirangan dan berseru, terima kasih Anda, Tuan Stelle. Hidup Tuan Stelle. Anda adalah bos terbaik dan terkuat di industri hiburan. Teman sekelas Lauren yang lain juga mengangkat gelas anggur mereka. Stelle, aku minta maaf karena gagal mengenali seberapa kuat dirimu. Silahkan maafkan aku. Stelle, biarkan aku bersulang untukmu. Saya teman satu meja Lauren, dan kami sudah tahu satu sama lain selama bertahun-tahun. Saya berharap untuk tetap berhubungan dengan Anda. Petik 2. Jordan mengambil segelas anggur dan memanggangnya. Lauren juga tersenyum. Dia sangat senang bahwa Jordan bisa menaklukkannya teman sekelas. Semua orang bersulang untuk Jordan. Colton adalah satu-satunya yang berdiri di sana, benar-benar tercengang. Tidak mungkin. Colton masih merasa semuanya dibuat-buat oleh Jordan. Jordan, karena perusahaanmu sangat mengesankan bahkan seorang direktur terkenal suka dengan perusahaanmu. Bolehkah saya bertanya apa nama perusahaan Anda? Tanpa pikir panjang, Jordan sudah tahu bahwa dia ingin menamainya dengan inisialnya. Film J. Bab 429, Kejutan Ulang Tahun.